Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sudah selesai makan? Sudah siap untuk diberkati siang hari ini? Yuk, karena ini adalah Kids Workshop, jadi saya yakin semua peserta yang di sini either di pelayanan anak-anak atau cinta anak-anak atau suka juga bertindak seperti anak-anak, enggak lah ya. Jadi yuk semangat, saya mau workshop hari ini penuh dengan semangat. Pakai kolom chatnya untuk kasih respon, kasih reaksi, kasih tepuk tangan, kasih ketawa. Oh ya, mungkin juga ada yang punya anak gitu ya. Jadi semangat. Hari ini kita akan sama-sama diberkati. I'm really excited gitu ya ketemu dengan kalian semua. Walaupun aku nggak bisa ngelihat muka semua yang ada di sini, tapi nggak apa-apa ya. Nanti satu saat kita akan ketemu gitu ya sama-sama. Come on. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan, I want to say dulu for everybody who need English translation, you can click the interpretation button and then choose English speaking and mute the original sound. Sebelum kita lanjutkan lagi, yuk saya mau bacain beberapa house rules. Kalau yang udah ikutan IFJF conference dari kemarin pasti tahu house rules-nya. Kita masih akan tetap melakukannya di workshop ini gitu ya. Yang pertama, gunakan kata-kata yang membangun. Seperti yang tadi saya bilang, come on, pakai chatnya. Kalau kita nggak bisa ngomong, pakai chatnya, pakai jari-jari Anda untuk sama-sama nyemangatin juga semua speaker kita. Ikut serta sepanjang acara, fokus, catat gitu ya, masukin di sosial media apa yang Anda semua dapatkan gitu, dan follow Instagram IFJF Conference. Oke? Lalu ada workshop rules. Workshop rules-nya tadi saya sudah bicara sedikit mengenai terjemahan. Nah, ini yang penting. Karena yang kita harapkan di workshop ini adalah terjadi banyak tanya jawab, karena namanya workshop nggak sekedar teori, tapi lebih ke arah apa yang kita bisa lakukan di tempat kita. Jadi I really encourage untuk Anda semua boleh tanya gitu ya. Hari ini puji Tuhan sekali kita ada pembicara-pembicara yang luar biasa. Nanti saya akan kenalkan mereka semua. So, tanyakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Ketik di kolom Q&A. Jadi jangan di chat ini, jangan di chat yang biasa ini, tapi di kolom Q&A. Dan tolong sertakan nomor handphone Anda. Kenapa? Karena waktu kita juga terbatas, jadi biasanya ada beberapa pertanyaan yang kita nggak bisa bahas secara live. Yang nggak bisa bahas secara live, saya beserta tim akan mengirimkan jawaban kepada Anda semua melalui WhatsApp. Jadi tolong sertakan nomor handphone atau email yang kami bisa hubungi Anda saat kami mau menjawab pertanyaan Anda yang nggak bisa dibahas secara live. Oke, dan kalau Anda memiliki pertanyaan yang sama dengan peserta yang lain, Anda boleh tekan tombol upvote. Jadi kita tahu bahwa banyak banget yang nanya soal ini. Oke, sampai sini semuanya bisa dipahami? Bisa dimengerti? Boleh kasih jawaban lagi di chat. Dan kita akan memperkenalkan para pembicara kita yang luar biasa siang hari ini. Saya nggak sendirian, jadi jangan khawatir, Anda tidak akan mendengarkan saya selama 1,5 jam ke depan. Saya akan perkenalkan semua pembicaranya. Boleh di spotlight tim Zoom, dan para pembicara boleh dibuka kameranya. Yes, inilah yang pertama, ada Ibu Yuni Haryono atau biasa dikenal dengan nama Miss Yuni. Wow, luar biasa. Kesayangan kita bersama ya. Kalau di Jakarta dia sudah tidak asing. Dia adalah ibunda ratu bagi kita semua. Ciuni adalah tim IFJF Kids di Jakarta. Beliau banyak membantu waktu dalam pembuatan materi-materi IFJF Kids. Beliau juga salah satu speaker utama di IFJF Kids, dan beliau juga adalah kepala sekolah atau salah saya. Dia adalah direktur di Harvest Christian School Karawaci. Oke, nextnya adalah Michelle, Ibu Michelle Everin dari IFJF Bandung. Semua yang dari Bandung katakan yeay gitu ya. Yes, ini adalah dipanggilnya Ci Michelle atau Kak Michelle atau Miss Michelle. Dia juga orang yang sangat luar biasa. Saya kalau ngobrol sama dia seru sekali karena
kami juga temen waktu di SMA ternyata gitu ya. Dan dia cinta sekali sama anak-anak. Dia banyak menghasilkan karya-karya buat anak-anak. AFJF Bandung kalau bikin apa itu drama musikal keren-keren sekali. Nah, beliau inilah yang membuatnya gitu ya. Dan dia juga punya sekolah musik, ME Musik. Betul ya, Cel ya? Yes, gitu ya. So, ini Michelle dan pembicara kita yang berikutnya. Jeng jeng, inilah dia. Beri tepuk tangan dari Surabaya. Mana Surabaya? Ini adalah Cimeli. Aku biasa memanggil dia Cimeli. Ibu Meliana Wati Karijanto. Betul. Nama dia agak panjang. Suaminya mendukung dia hari ini ada di workshop ini. Luar biasa. Beliau adalah istri dari Pastor Indra Karijanto dan melayani di IFJF Kids Surabaya. Kami bersama-sama kemarin membuat summer program. It's amazing gitu ya. So, saya sendiri nggak usah dikenalin ya kan? Kalian semua sudah tahu siapa saya. Saya Ansela Gunawan dari IFJF Kids Jakarta dan juga kebetulan menjabat sebagai Direktur IFJF Kids Global. Oke, semua siap untuk diberkati siang hari ini? Saya nggak mau panjang-panjang nih, kita mau langsung saja. So, kita akan berdoa dulu sebelum nanti kita akan langsung masuk ke pembicaraan workshop kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur pada siang hari ini. Seberapa kami yang ada di workshop ini Tuhan, kami rindu untuk diisi, kami rindu untuk diperlengkapi, kami rindu untuk membawa hal-hal yang baru ke dalam dunia pelayanan kami, ke dalam dunia di mana kami ada Tuhan. Dan aku berdoa siang hari ini Tuhan, melalui setiap pembicara, melalui setiap bahasan yang akan dilakukan, Engkau yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengikuti workshop ini. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Miss Yuni. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Thank you buat Pastor Ansel. Kita akan langsung aja ya. Oke, saya akan share screen dulu. Minta tolong untuk tim boleh bantu saya. Ya. So, saya pernah membaca sebuah artikel. Artikel ini di klikdokter.com yang mengatakan bahwa siswa sekolah sekarang sudah mulai terbiasa dengan cara belajar online dan mereka itu merasa lebih nyaman belajar di rumah daripada belajar di sekolah. Nah, mari kita akan melihat fakta yang sesungguhnya yang terjadi pada anak-anak di masa pandemi ini, di mana sekolah masih ditutup dan mengharuskan mereka untuk belajar di rumah masing-masing ya. Ada beberapa fakta, mungkin bisa dibantu untuk slide-nya. Ya, ini dia fakta nyata yang terjadi pada saat pembelajaran online dilakukan. Yang pertama, adanya keterbatasan komunikasi dan interaksi sosial. Tentu kita ketahui bersama bahwa saat kita berinteraksi melalui Zoom atau Gmeet, kita tidak bisa berbicara pada waktu yang bersamaan. Bahkan beberapa guru seringkali menekan tombol mute, ya kan, agar siswa yang satu tidak mengganggu siswa lainnya. Jadi siswa tidak bisa saling menimpali dengan bebas. Interaksi sosial antar siswa menjadi terbatas. Apalagi untuk siswa baru. Untuk mengenal teman-teman di sekolah yang baru, sangatlah terbatas. Ya, yang kedua menurunnya motivasi. Anak bisa jadi bosan, sehingga menurunkan motivasi belajar. Duduk sepanjang hari menghadapi laptop atau HP, membuat anak lebih cepat merasa jenuh dan bosan. Apalagi jika suara gurunya tuh datar gitu ya. Dan monoton serta pemberian materi hanya berupa tugas tulisan saja. Yang ketiga, belajar di rumah itu kesannya lebih santai. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa. Tidak jarang saya temukan siswa masuk kelas dalam kondisi belum mandi atau belum sempat sarapan karena terlambat bangun. Nah, akibatnya pada saat mengikuti pelajaran sulit berkonsentrasi. Ada juga siswa yang mengikuti pembelajaran sambil senyum-senyum sendiri karena ternyata selain laptop yang di tangannya juga ada HP. Nah, dan mereka sedang asik ngobrol dengan teman yang lain. Belum lagi saat mengerjakan ulangan. Sulit bagi kita, para guru,
untuk mengukur kejujuran dan integrasi kedisiplinan siswa saat mengerjakan ulangan secara online. Karena peluang untuk browsing Google mencari jawaban itu sangatlah besar, gitu ya. Yang keempat, selain itu masalah teknis atau internet yang turun naik, ya jaringan yang turun naik, itu juga menjadi fakta yang sering terjadi saat pembelajaran online ini. Dan yang kelima tadi, kebosanan kejenuhan sudah saya singgung ya. Apabila kita sudah mulai turun motivasinya, maka ini berakibat pada kebosanan atau kejenuhan. Sebaliknya, pada saat pembelajaran tatap muka, di mana anak-anak itu bisa bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya, maka akan terjadi pengalaman interaksi yang langsung. Nah, hal ini akan terjadi hubungan atau koneksi satu dengan yang lainnya, sehingga secara emosi anak itu merasakan adanya perhatian dan kasih yang nyata bagi dirinya. Yuk kita ganti slide selanjutnya ya. Oke. Pakar pengembangan diri, Anthony Robbins itu menemukan bahwa ada 6 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan kepastian. Menurut saya hal ini tepat karena pada dasarnya manusia ini memang membutuhkan kepastian. Contoh, kita bekerja untuk mendapatkan kepastian agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Benar ya? Lalu kepastian yang berlebihan itu kadang membuat kita bosan sih. Dan kita mencari sesuatu yang menyenangkan. Nah, variasi atau ketidakpastian itulah jawabannya. Jadi bisa disimpulkan, di samping membutuhkan kepastian, kita juga butuh ketidakpastian. Karena ketidakpastian yang bisa memberikan kita kesenangan atau keseruan, gitu ya. Lalu kemudian kebutuhan yang ketiga itu kebutuhan akan signifikansi atau merasa berarti atau berharga. Hal ini atau perasaan ini sangatlah penting karena dengan memiliki perasaan berharga, kita memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dalam hidup. So, di samping kepastian, ketidakpastian, dan merasa berharga, kita juga butuh yang keempat namanya cinta dan relasi. Setiap orang butuh untuk benar-benar dicintai dan mencintai. So, jika kita melihat lebih jauh, zaman sekarang perasaan dicintai ini sangat ditentukan oleh media sosial. Dan ini cukup memprihatinkan. Seorang anak baru merasa ia dicintai apabila dia mendapati ada ratusan follower di Instagramnya, atau ada tanggapan positif saat dia posting apapun itu, di Instagram, di Reel, di TikTok, dan lain-lain. Charles Darwin pernah berkata, bukan spesies terkuat yang bertahan dalam hidup ini, bukan juga yang terpandai, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ini ada hubungannya dengan kebutuhan untuk bertumbuh. Berubah di sini artinya terus bertumbuh, menjadi pribadi yang baru setiap hari. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan untuk berkontribusi. Menurut saya, diakui atau tidak, setiap orang tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Namun, orang akan merasa lebih berarti hidupnya apabila dia bisa memberikan dampak kepada orang lain, kepada manusia di sekitarnya. Nah, kembali pada kondisi anak-anak di masa pandemi ini, setidaknya ada 3 kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Pertama, kebutuhan akan kepastian, kebutuhan menjalin hubungan dengan orang lain, serta kebutuhan untuk berkontribusi. Mengapa? Karena pada masa pandemi yang datang dengan tiba-tiba dan seakan tidak ada ujungnya, membuat anak tidak bisa memastikan kapan mereka bisa hidup normal seperti dulu.
bisa bermain dan berinteraksi tanpa takut terpapar. Bisa saling salaman, bercanda, bersentuhan dengan teman-temannya tanpa ada batasan. Dan bisa berkontribusi secara bebas dalam hidup mereka. Contoh sederhananya ya, kontribusi dalam berbagi makanan. Nah, atau kontribusi dalam berbagi pendapat saat diskusi di kelas. Coba next slide-nya. Bulan lalu, di awal tahun ajaran, itu saya sempat membagikan kuesioner kepada 67 siswa di sekolah kami dan menemukan bahwa ternyata hampir separuh dari anak-anak ini terkadang merasa kosong dan kesepian. Dan hampir 70%, mungkin next slide-nya, itu mengatakan bahwa mereka ingin kembali bisa sekolah tatap muka. Terbukti hampir 70% yang lainnya itu mengatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang saja berkomunikasi dengan teman sekelasnya, atau mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal yang di luar sekolah untuk mengusir rasa bosan dan jenuh. Dan yang cukup mengejutkan, sekaligus mengharukan buat saya adalah pernyataan bahwa lebih dari separuh responden yang saya berikan interview kuesioner ini mengatakan bahwa yang paling mereka butuhkan pada saat ini adalah kehadiran Tuhan. Wow. Temuan ini menyadarkan kita semuanya, baik kalian atau Anda sebagai orang tua, calon orang tua, maupun pendidik, bahwa ataupun mereka yang melakukan pelayanan juga ya di sekolah minggu ya, kita harus sadar bahwa sesungguhnya anak-anak kita ini perlu dibantu untuk menemukan Tuhan. Dan mereka juga perlu dibantu diberikan wadah atau sarana yang sehat untuk menjalin hubungan dengan sesamanya sebelum mereka menjadi dingin dan cuek. Kita bicara tentang generasi alfa di masa sekarang ini ya. Generasi alfa yang kita hadapi adalah generasi kelahiran tahun 2010 ke atas ya. Generasi ini sangat nyaman dengan teknologi. Mereka adalah generasi yang hidup di era yang serba digital. Nah, jangan sampai mereka bertumbuh menjadi generasi yang lebih suka berinteraksi dengan teknologi daripada dengan manusia. Sehingga kelak di kemudian hari mereka tidak memiliki emosi yang sehat dan akan menemukan kesulitan untuk berinteraksi antara satu dengan lainnya. Oke, saya serahkan juga kepada Mel, mungkin akan menambahkan sesuatu. Michelle, Ci. Michelle, oke, Michelle. Oke, selamat siang semuanya. Oke, saya akan lanjutkan ya tadi apa yang Ciuni udah share. Tapi sebelum saya akan masuk ke materi saya, sebentar saya minta tolong untuk para teman-teman yang ikutan workshop hari ini, boleh nggak di chat room yang kalau kalian ini adalah seorang pendidik atau guru sekolah minggu atau seorang guru gitu statusnya, boleh kasih angka 1 di chat room. Saya pengen tahu nih yang ikutan dengar siapa aja nih. Oke, wow, that's a lot ya. Oke, nah sekarang saya boleh tahu Mbak, yang di sini yang orang tua, mungkin boleh kasih angka 2 di chat room. Oke. Oke, nah sekarang yang terakhir nih. Kalau Anda adalah orang tua dan pendidik, atau Anda juga seorang guru sekolah minggu, boleh kasih angka 3 coba. Oke. Thank you banget. Nah, oke, berarti di sini saya mau ajak teman-teman semua untuk belajar melihat dari dua sisi ya, dari dua sisi gitu. Oke, saya akan mulai dengan sedikit tentang parenting ya. Nah, sebagai parents itu pasti ada dua sisi yang kita mau ajarkan ke anak-anak kita ya.
Sisi yang pertama adalah sisi authority atau otoritas. Ya, kalau kita buka di Ulangan 11 ayat yang ke-19 dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, authority di sini kita berbicara tentang rules, disiplin untuk anak-anak kita. Kita berbicara dengan apa yang benar atau salah, apa yang boleh dilakukan atau tidak. Di situ ada line yang sangat jelas sekali. Ya, itu yang namanya otoritas atau authority yang kita ajarkan ke anak-anak, bagian yang disiplin. Nah, bagian yang kedua, sisi yang satu lagi adalah sisi yang saya sebut di sini adalah sisi friendship atau bersahabatan. Ya, nah di Psalm 127 ayat yang ketiga, saya ambil dari versi yang CEV, dikatakan children are a blessing and a gift from the Lord. Nah, sebagai orang tua, ya kita sadar betul ya bahwa anak-anak itu adalah blessing. Mereka itu adalah pemberian Tuhan. So, ini udah nature-nya kita to love them. Udah nature-nya kita untuk mengasihi mereka, menyayangi mereka. Nah, oleh sebab itu yang pasti yang kita pengen punya dengan anak-anak kita untuk kita apa? Punya relationship buat mereka. Ya, betul ya. Nah, di sini kita berusaha untuk bangun apa? Komunikasi. Kita memberikan rasa nyaman. We try to love them. Kita memberikan comfort. Dan kita membicarakan apa yang boleh dan tidak. Di sini kita memberi mereka ruang untuk membuat keputusan sendiri. Gitu. Nah, tetapi dari sisi authority dan friendship ini tadi, tetap tujuannya itu sama. Sebetulnya tujuannya sama adalah supaya anak-anak kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Supaya mereka itu, kita mendidik anak-anak kita supaya mereka itu bisa bergantung sama Tuhan. Berdiri sendiri, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan tubuh menjadi seorang wanita atau prianya Tuhan. Bukan bergantung sama kita sebagai orang tua. Dan semua yang kita lakukan ini semua dilakukan dengan dasar kasih. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ya, di situ kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati gitu. Semua itu kita lakukannya dengan dasar kasih. Nah, berikutnya, sekolah kami, tempat saya itu kami sudah ada sekitar 15 tahun sekarang. Itu berarti anak-anak yang sempat belajar di tempat kami itu ada beberapa anak tuh yang dari mereka mulai usia 4-5 tahun dan mereka tuh sampai hari ini masih ada. Berarti mereka sekarang udah usianya berapa tuh? 20 tahun ya. Gitu. Jadi saya tuh ngikutin gitu perkembangan mereka gitu. Saya ngikutin pertumbuhan mereka, emosional mereka, gak cuma musiknya aja gitu. Nah, di situ ada hal yang menarik yang saya lihat dan yang ternyata yang saya lihat saat ini sebagai saya sebagai orang tua. So, saya punya seorang putri usianya 10 tahun, udah mulai masuk masa preteens ya. Terus semakin besar itu rasanya semakin sulit untuk membalance antara sisi parenting authority dan sisi friendship. Kayaknya kalau kita udah terlalu deket, melunjak nih, mulai karena mereka anak 10 tahun udah mulai ada maunya sendiri gitu kan. Terus nanti kita terlalu keras, yang sini makin keras lagi gitu kan ya. Rasanya semakin besar mereka makin pushing the boundaries gitu. Dan semakin mereka besar, semakin anak-anak kita besar, suara kita sebagai orang tua itu tuh semakin gak kedengeran. Dan ini pun yang saya dapati pada saat murid-murid saya pun beranjak besar. So that's why from the very start, we as a parents, kita butuh yang namanya support system untuk membuat dua aspek antara authority dan friendship ini untuk tetap balance. Kita butuh ada support system yang membantu kita untuk translate, untuk menerjemahkan bahasa disiplin kita ke anak-anak kita, supaya mereka bisa mengerti apa yang sedang kita ajarkan mereka, untuk menolong supaya mereka juga bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka bisa mendengar dari perspektif yang berbeda. Nah, this is when us as a church
kita berfungsi dan berpartner bersama orang tua untuk membantu anak-anak kita bisa terus stay dalam rencananya Tuhan. So, partners with parents. Nah, itu maksudnya apa? Oke, kita lihat slide yang berikutnya. Partner with parents, partnership atau kemitraan itu bukan cuma sekedar surat yang kita kirim ya hari Minggu gitu kan, kita email, oke, atau kita WhatsApp, minggu ini anak-anak belajarnya big idea-nya ini, ayatnya ini gitu ya. Partnership itu bukan komunikasi satu arah gitu. Partnership is about conversation. Ini adalah komunikasi yang terjadi dua arah. Kemitraan adalah tentang terkoneksi dengan orang tua, di mana pada saat mereka membutuhkan informasi atau bantuan, mereka memiliki orang yang benar-benar mengenal anaknya. Di sini artinya kita harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Duaan, bareng-bareng. Begitu. Nah, goal-nya dari partnership ini apa? Goal yang pertama adalah untuk both of the kids and the parents, ya. Mungkin di slide berikutnya. Yang pertama, mereka bisa merasa diterima. Goal dari partnership ini supaya mereka bisa berasa they feel accepted. Yang kedua, supaya anak-anak dan orang tua ini mereka terkoneksi. They have a relationship with God. Yang ketiga, supaya mereka bisa percaya diri. Gak merasa dibohongi, ada yang honest, there's honesty in the relationship. Dan yang terakhir, goal ini supaya mereka bisa memiliki support system. Ini adalah goal dari partnership kita bersama dengan orang tua. Oke. Nah, caranya gimana? Oke, how? Oke, next slide. Yang pertama, caranya simple. Saya hari ini akan bahas sangat sederhana. Yang pertama adalah be present. Be present, hadirlah ada di sana. Be present. Ada di sana. Caranya yang pertama gimana? Be present mentally. Nah, maksudnya apa tuh? Be present mentally berarti give them encouragement. Kasih mereka semangat. Give them empathy. Berdoa untuk mereka. That's how you being present mentally. Dan yang kedua, be present randomly. Be present randomly, say hello nih, kalau pas lagi ketemu, kita papasan mungkin di jalan gitu ya, kalau dulu sebelum pandemik mungkin bisa ketemu di mall, nggak sengaja, atau makan di restoran gitu kan, say hello to them. Atau mungkin kadang-kadang kirim makanan deh, kalau kita di Bandung, anak-anak kita penggemar banget sama boba, jadi kayaknya randomly ke anak-anak yang kita kita bimbing, kita kirim makanan, di birthday kita kirim kue, terus call them, just randomly, out of nothing, tanpa alasan, telepon aja, hey, apa kabar, how are you doing? Yang ketiga, be present physically. Be present physically artinya try to be there with them when you can. Mencobalah ada di sana pada saat kamu bisa. Mungkin saat ini kita terbatas dengan pertemuan fisik, but you know what? Saat ini ada WhatsApp call, ada Zoom. Buat anak-anak tuh ya, ngelihat temen, walaupun dari layar, sekarang itu rasanya happy sekali. Kemarin anak saya telepon sampai 2 jam sama best friend-nya dia, video call, just doing melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Padahal cuma dengan mereka lihat ada orang di video call aja itu mereka udah tahu there's someone is there for you physically. Walaupun saat ini kondisinya seperti ini. Oke. How yang berikutnya? Create a safe place. Ciptakan tempat yang aman. Artinya apa? Ciptakan sebuah lingkungan yang anak-anak dan orang tua tuh bisa percaya, aman. Semua informasi mereka bisa sampaikan dalam lingkungan itu tanpa kita khawatir, aduh ini nanti digosipin, aduh nanti diomongin. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, respect the presence. Respect the process. Be available. Jangan panik. Jangan panik. Artinya apa? Tugas kita bukan untuk menyediakan semua jawaban.
untuk anak-anak atau orang tua yang berjalan bersama kita, yang berpartner bersama kita. Tugas kita adalah untuk berjalan bersama dengan mereka, menjadi support system. Dan jaga hati mereka juga. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Make sure pada saat mereka berhubungan dengan kita, anak-anak, orang tua, make sure kita bisa memberikan kata-kata yang baik. Jaga hati mereka, jaga juga perkataan kita, betul-betul aware dengan apa yang kita ucapkan. So, be trustworthy. Make sure semua info yang masuk itu confidential. Make sure, nah ini saya mau tekankan di sini, make sure ada jalur komunikasi informasi yang jelas di Kids Ministry untuk handle personal information. Ya, kadang-kadang orang tua atau anak takut cerita sama kita karena, wah nanti ini pasti tahu semua nih guru sekolah minggunya gitu. Atau mungkin nanti satu gereja akan tahu, but no, make sure kita bisa create tempat yang bisa dipercaya, yang safe place buat anak-anak kita. Oke, berikutnya, yang terakhir how-nya adalah make it personal. Make it personal. Kualitas kepemimpinan rohani kita akan dihubungkan langsung dengan kualitas dari iman kita. Kedalaman hubungan kita dengan anak-anak akan dihubungkan langsung dengan hubungan sesama orang dewasa kita. Kemampuan kita untuk merespon emosi mereka akan dihubungkan langsung dengan kesehatan mental kita. Pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang terbaik ketika itu merupakan buah aliran iman kita. Artinya apa? Ini berbicara tentang kehidupan kita sendiri. Saya sangat yakin you cannot fake your faith and your relationship with God. Pada saat kita jujur di hadapan Tuhan, walaupun itu di masa-masa yang sulit, His love dan anointing itu akan tetap overflow. Overflow kepada orang-orang yang kita pimpin, dan terutama untuk anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi, inspire their faith by your example. Oke. Berikutnya, kalau tadi how ya, tadi how. Nah, sekarang berikutnya yang jangan dilakukan apa nih? Don't-nya apa nih? Gitu. Yang pertama, don't-nya. Jangan mencoba untuk menggantikan posisi orang tua. Oke, mungkin bisa di-share slide berikutnya. Oke, jangan coba menggantikan posisi orang tua. Kadang-kadang ada yang namanya, orang tuh sering nggak sadar, ada yang namanya hero syndrome. Pernah dengar ini? Hero syndrome itu artinya seringkali ada orang-orang yang merasa pada saat ada sesuatu di depan mereka atau masalah di depan mereka, mereka punya satu keharusan untuk memperbaiki situasi atau untuk menyelesaikan masalah tersebut. But remember, I'm speaking to the teachers here. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menggantikan posisi orang tua. Yang kedua, ini hati-hati. Jangan mengoreksi orang tua di depan anak-anaknya mereka. If you think that the parents is wrong, kalau kalian berpikir mungkin orang tua ini salah, apa yang dia sampaikan, apa yang mereka ajarkan, ajak ngobrol empat mata. Jangan lakukan itu di depan mata anak-anak mereka. Kenapa? Itu akan menjatuhkan respect anak-anak terhadap orang tua. Yang ketiga, don't try to solve all their problem. Jangan mencoba untuk menyelesaikan. Itu bukan tugas kita untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan yang terakhir nih, yang kita harus hati-hati. Jangan melakukan sesuatu di belakang orang tua. Pastikan Anda selalu bisa berkomunikasi. Seringkali yang saya suka lakukan adalah pada saat ada orang tua murid cerita ke saya, aduh anak saya ada bermasalah A gitu, dan mereka minta saya untuk menasehati, saya selalu make sure apa yang saya katakan kepada anak itu, saya juga kasih tahu ke orang tua. Kenapa? Because we are talking about partnership. Ini adalah partnership, bukan satu arah.
Bukan dari sisi orang tua yang merasa pokoknya semua saya udah serahin sama miss atau mister atau kakak atau cici sekolah minggu, pokoknya saya tahu beres ya, masalah anak saya akan selesai. Nggak bisa begitu juga. Atau guru, oh udah, pokoknya kan anak-anak udah diserahkan kepada saya, ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya untuk menyelesaikan. No, we are talking about partnership. This is two ways. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini for teachers, teman-teman pengajar, remember, be the bridge, not the vehicles. Jadilah jembatannya, jangan jadi kendaraannya. Kalau kamu menjadi kendaraannya, kamu akan mondar-mandir, berusaha untuk memperbaiki segala sesuatu. Tapi pada saat kamu menjadi jembatan, di situ kamu akan selalu ada selama mereka menempuh perjalanan mereka, selama mereka menjalani proses yang terjadi dalam kehidupan mereka. You will always there to support them, to be with them. Ya, itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Cimeli. Thank you. Thank you, Kak Michelle. Ya, seperti yang baru saja dijelaskan oleh Kak Michelle, bagaimana gereja berpartner dengan orang tua dalam memimpin anak-anak untuk mengenal Kristus dan membimbing perjalanan iman mereka. Hal ini sangat penting buat pertumbuhan iman anak-anak. Perlu kita garis bawahi bahwa iman yang otentik dan pendewasaan hanya didapatkan melalui proses pemuritan yang intensional. Saya ulangi, iman yang otentik dan pendewasaan hanya didapatkan melalui proses pemuritan yang intensional. Jadi ketika kita melayani anak-anak, khususnya di sini kalau banyak kids volunteers ya tadi, kita sebenarnya sedang invest to their lives, bukan sekedar melayani, tapi tujuannya adalah untuk anak-anak ini bisa bertumbuh iman percayanya kepada Kristus. So, bagaimana kita bisa invest dalam kehidupan anak-anak? Bagaimana kita bisa memuridkan mereka, memuridkan anak-anak secara intensional? Hal yang paling sederhana tapi begitu penting, tadi sempat disinggung sama Kak Michelle, adalah mendampingi mereka, menjadi teman bicara buat mereka, menjawab atau mencari jawaban bersama atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pemikiran-pemikiran mereka. Dan semua ini nggak bisa didapatkan anak-anak hanya dari menonton atau mengikuti ibadah secara online di YouTube. Karena itu adalah one-way communication. Ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat signifikan antara penonton dan partisipan. Di sini saya cantumkan ada dari pencarian saya mengenai definisi antara penonton dan partisipan. Kita akan lihat di sini. Terdapat dua arti kata dari penonton di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penonton adalah orang yang menonton pertunjukan, orang yang hanya melihat tapi dia tidak terlibat. Sedangkan kata partisipan artinya adalah orang yang ikut berperan serta secara aktif dalam suatu kegiatan. Nah, dari arti secara umum dari dua kata tersebut aja kita udah bisa lihat bagaimana ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat signifikan antara penonton dan partisipan. Saya sangat percaya, saya sangat percaya kepada ikatan relasi ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, baik dengan sesama orang dewasa ataupun dengan anak-anak. Tapi hal ini rasanya mustahil kan ya ketika kita di awal-awal mengalami pandemi, di mana kita harus di rumah aja, nggak ketemu siapa-siapa, dan semuanya harus online. So, gimana caranya untuk kita menjalin relasi bila nggak ketemuan, gitu kan ya? Tapi ada joke mengatakan, untung PPKM-nya tahun 2020 atau 2021 gitu, di mana sudah ada smartphone, bukan HP zaman dulu yang nggak bisa video call dan mainannya hanya uler-uleran gitu ya, memori gitu. So
kita berusaha connect dengan orang lain melalui smartphone kita. Tadi juga Kak Michelle sempat contohkan anaknya video call gitu ya. Nah, di sini saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman pribadi saya juga dengan video call. Saya punya ponakan, anak dari adik saya yang baru saja lahir di bulan November tahun lalu. Awalnya karena saya nggak bisa visit mereka, beberapa bulan setelah lahir, saya sering video call dengan ponakan saya ini. Terus suatu ketika, entah kali keberapa, saya mulai video call dengan dia. Waktu itu saya hanya telepon biasa dengan adik saya, tapi di speaker gitu ya, di speaker. Dan adik saya saat itu tiba-tiba cerita, ini Joylin nama babynya. Joylin menoleh gitu. Jadi anaknya, babynya tuh menoleh ke arah telepon yang dipegang mamanya ketika mendengar suara saya. Dan wajahnya katanya berubah jadi berbinar-binar gitu. Nah, saat itu akhirnya saya, ya udah, video call gitu kan ya. Nah, bener aja ketika saya video call, ponakan saya yang masih baby ini ketika ngelihat wajah saya, dia seneng gitu ya mukanya, kakinya sama tangannya goyang-goyang gitu ya, gerak-gerak. Dan mulailah dia berceloteh panjang yang saya nggak ngerti karena masih pakai bahasa baby ya. Tapi dari sana saya menyadari sesuatu. Bahkan bayi pun bisa mengenal suara seseorang yang secara intensional berkomunikasi dengan dia, bahkan hanya melalui media telepon. Jadi kembali ke penonton dan partisipan tadi, jika kita yang terlibat dalam pelayanan anak-anak, kita harus pastikan bahwa anak-anak kita ini bukan menjadi penonton, tapi mereka benar-benar menjadi partisipan yang mana mereka terlibat secara langsung di dalamnya. Mereka mengalami pertumbuhan, bisa mengalami pertumbuhan dalam iman mereka kepada Kristus. Mereka bisa berdiskusi, mereka bisa menanyakan hal-hal yang penting, hal-hal yang sehari-hari kepada guru sekolah minggu atau kepada kita, Kids Volunteers yang bertemu secara online, seperti itu. Relationship dan komunitas sangat penting buat semua orang, seperti yang tadi dimention oleh Kak Yuni juga. Dan ini berlaku untuk semua anak, baik anak-anak yang udah dewasa, baik anak-anak yang sudah usia sekolah, maksud saya, maupun anak-anak yang belum berusia sekolah, maksudnya TK atau playgroup dan di bawahnya. Kebutuhan mereka akan relationship dan komunitas mungkin berbeda jenisnya, tapi mereka sangat membutuhkannya. Karena di sana mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman mereka meskipun online, mereka bisa bertanya jawab langsung dengan guru sekolah minggu mereka. Jadi setiap anak selain membutuhkan Tuhan yang besar, yang bisa selalu mereka percayai, a big God they can trust no matter what, mereka juga membutuhkan seseorang yang peduli dengan pertumbuhan kerohanian mereka, someone who cares about their spiritually. Dalam hal ini diharapkan orang tua, tapi akan jauh lebih baik, yang tadi sempat dijelaskan sebelum ini, bila bekerja sama dengan guru sekolah minggunya. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, mereka butuh komunitas atau pertemanan yang mempunyai kepercayaan yang sama dengan mereka. Community who believes that what they believe. Mungkin sekarang dari Anda yang Kids Volunteers atau yang pelayanan di anak-anak, banyak yang bertanya ini, bagaimana cara memulai untuk membentuk komunitas untuk anak-anak ini? Atau kalau biasa kita sebut dengan iCare, atau di beberapa tempat juga ada yang menyebutnya dengan small group. Nggak harus kita memulai dengan sesuatu yang besar. Nggak harus sama dengan tempat lain atau gereja lain. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Kita bahkan bisa memulai dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana. Start small. Apa hal-hal yang sederhana itu?
Mungkin kita bisa mulai dengan menghubungi para orang tua anak-anak dan minta izin mereka untuk membentuk suatu grup bicara, baik itu di WhatsApp atau di Telegram atau apapun, aplikasi apapun yang biasa Anda dan lingkungan Anda pakai. Intinya yang mudah lah ya untuk Anda bisa memulai. Dari sana bisa ngobrol dengan orang tua mengenai rencana bertemu secara online ini. Bila di tempat Anda melayani anak-anak sudah biasa dengan Zoom, mulai dengan Zoom meeting. Wah, itu kan harus bayar mahal itu. Kalau untuk meeting yang lama. Kalau di gereja Anda belum ada atau belum disediakan account Zoom premium, bisa pakai account personal. Memang hanya 45 menit setiap sesi. Tapi menurut saya awal ketemuan nggak harus lama juga sih. 45 menit menurut saya udah cukup. Nggak harus langsung ada materi gitu ya. Tapi bisa say hi. Bisa nanya kabar mereka, bisa nanya hari ini sudah nonton online service belum, sudah ibadah online belum. Nah, kalau keasikan ngobrol, terus sudah habis waktunya nggak apa-apa, bikin lagi aja new meeting, and then linknya bisa di-share ke grup orang tua yang sudah Anda bentuk tadi. Jangan lupa, di setiap sesi kita harus berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Lebih personal kalau kita menanyakan ke mereka apa yang ingin didoakan. Seperti itu ya. Nah, atau kalau anak-anak di tempat Anda melayani tidak terbiasa Zoom, mungkin bisa video call, baik WhatsApp ataupun Telegram. Setahu saya kalau video call WhatsApp bisa sampai 8 orang. Kalau Telegram mungkin bisa lebih banyak lagi, tapi saya belum pernah mencoba. Nah, karena sampai 8 orang aja, bisa mungkin janjian dengan salah satu kelas dulu atau dengan beberapa anak dulu. Minggu ini dengan beberapa anak, dengan 7 anak, karena 8 kan dengan Anda ya. Nah, terus kemudian minggu depan dengan 8 anak lagi, dengan 7 anak lagi, dan seterusnya. Video call juga, setahu saya nggak ada batas jam ya, nggak ada batas menit. Jadi intinya Anda bisa mulai ngobrol dengan orang tua via chat atau grup call juga bisa. Intinya ngobrol dengan orang tua dulu, kemudian setelah itu meet up atau bertemu dengan anak-anak secara online dengan aplikasi yang Anda kuasai, yang mudah untuk Anda. Waduh, tapi ini volunteersnya di sini masih pada vakum nih. Hanya sedikit aja ini yang bisa. Nggak apa, kita bisa memulai dengan sumber daya yang ada sambil menunggu yang lain. Bahkan kalau masih ada 1 orang pun, saya rasa enggak sih ya, pasti lebih dari 1. Tapi kalaupun hanya Anda sendiri yang saat ini bisa memulai, it could start with you. It could start with me. Bisa dimulai dari saya. Atau kalau lebih dari 1 orang, Anda bisa katakan kepada tim Anda, it could start with us. Kita bisa mulai dari orang-orang yang ada. Teman-teman yang ada sambil mengajak teman-teman volunteers yang lain. Kemudian juga bisa merekrut orang baru yang ingin terlibat dalam pelayanan anak-anak ini. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya di AFJF Surabaya. Salah satu hal yang kami dan saya pribadi amazed gitu ya di masa pandemi ini adalah kita bisa rekrut guru-guru baru, kids volunteers baru. Itu yang awalnya nggak kebayang sama sekali sih oleh kita, atau mungkin at least oleh saya gitu. Jadi ketika ada beberapa guru kami yang belum siap kembali untuk melayani, ternyata ada orang-orang baru yang merindu melayani anak-anak dan mau bergabung dengan kami dengan pelayanan anak untuk saat ini, untuk melayani anak-anak saat ini. Jadi jangan berkecil hati. Ketika kita memulai dengan sumber daya yang ada, kita bisa mengajak sambil kita mulai, sambil kita mengajak teman-teman yang lain gitu ya.
Terus, kapan ya kita bisa mulai semuanya ini? Kita harus memulainya sekarang. Start now. Jangan tunda-tunda lagi. Saya akan membagikan cerita lagi yang bisa menggambarkan start small, start with me, dan start now ini. Mungkin kebanyakan dari kita sudah pernah mendengar lah ya cerita di Alkitab tentang seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada padanya. Tuhan Yesus tidak memandang sebelah mata ketika dia melihat anak kecil ini bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan anak ini dengan percaya diri juga, dia datang kepada murid Tuhan Yesus dan memberikan apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia juga nggak membayangkan kalau hal yang kecil yang dia bawa bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak yang ada saat itu di sana. Tapi Tuhan Yesus memberkati itu semua dan menjadi berkat makanan buat lebih dari 5.000 orang di sana. He started with small things, then he saw the great things happen that day. Anak itu mungkin juga nggak hanya cuman berpikir simple aja sih. It could start with me, and it has to start now. Sudah lewat jam makan siang ini ya. Dan saya bisa membayangkan ketika dia saat itu terjadi gitu ya, dia tercengang-cengang gitu melihat apa yang ada di depan matanya saat itu. It could be a wow moment for him. Bahkan mungkin murid-murid Tuhan Yesus juga belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, perlu kita mulai dari hal yang kecil, dari orang yang ada, dari sekarang. Karena kita sama-sama tahu bahwa hal yang besar biasanya mempunyai awal atau dimulai dengan hal yang kecil. Atau bahkan lebih ekstrimnya, saya bisa katakan bahwa tidak ada hal besar yang terjadi ketika kita tidak membuat langkah awal yang kecil. Seringkali kita takut melangkah, takut kalau nggak bisa, takut nanti bagaimana. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan pada saya saat itu saya mau lulus SMP dan mendaftar di sekolah di SMA yang SMA favorit yang ada batas nilai minimal gitu ya untuk penerimaan. Saya ragu-ragu dan takut untuk masuk ke sana. Tapi beliau mengatakan seperti ini. Setiap kali kita belum melangkah, kita pasti takut dan ragu karena kita belum membuat langkah maju. Dan itu akan terjadi seumur hidup kita dalam segala area. So, let's start small, let's start with me or with us, dan yuk kita mulai sekarang, start now. Dan nanti seperti seorang Tuhan yang diceritakan di Alkitab, Tuhan pun akan mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Sekian dari saya. Silakan Pastor Ansel. Thank you buat Ciuni, buat Michelle, buat Meli. Yuk, semuanya boleh semangat lagi, tulis lagi di chat thank you, dan semuanya saya akan memberikan sedikit saja di akhir dari semua yang sudah dibicarakan, semua diberkati ya. So, gimana caranya? Tadi udah dibahas. Workshop ini kita membahas mengenai gimana kita menghadapi anak-anak di masa digital seperti sekarang. Tidak peduli online, tidak peduli onsite, tapi anak-anak yang kita hadapi sekarang inilah dunia mereka. Tadi sudah dijelaskan bahwa mereka sangat perlu orang yang memperhatikan, sangat perlu komunitas, sangat perlu. Baik Anda sebagai orang tua, baik Anda sebagai guru, pelayan anak yang ada di tempat ini, kita dipilih Tuhan untuk melayani mereka. Amin. Dan itu saya selalu bilang tidak kebetulan. Kita dipercaya Tuhan jadi orang tua, kita dipercaya Tuhan jadi pelayan anak, kita dipercaya Tuhan mungkin jadi kids coordinator di sini, kita dipercaya Tuhan sebagai guru-guru di sekolah. Itu semua adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. So, sekarang saya akan memberikan sedikit tips saja untuk kita semua bisa aplikasikan di lapangan, di tempat kita masing-masing ya.
Sekali lagi, apa yang saya alami di Jakarta, apa yang Pak Meli atau Cimeli alami di Surabaya, Michelle alami di Bandung, mungkin berbeda-beda, tidak sama dengan tempat Anda. That's why satu hal yang sangat perlu kita pegang dulu nih di awal adalah jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Jangan menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri, di mana Tuhan percayakan kita. Oke? Tips-tipsnya adalah make it fun, make it warm, make it memorable. Semakin kecil kalau kita di dalam dunia pelayanan anak ya, kali ini saya akan fokus lebih ke dunia pelayanan anak sedikit ya, karena ini untuk IFGF Kids. Semakin kecil lingkarannya dalam hal ini ketika Anda membentuk komunitas atau small group atau I care ya yang kita sebut untuk anak-anak. Semakin kecil lingkarannya semakin baik. Artinya kalau Anda bisa hanya memegang 3 anak untuk Anda layani, untuk Anda menjadi orang yang mendengarkan mereka, untuk Anda membuka hubungan dengan mereka dan orang tuanya akan jauh lebih baik daripada Anda memegang 20 anak. Jadi kalau Tuhan percayakan 20 anak, yuk kita sama-sama bilang, Tuhan, aku memerlukan 4 orang atau 5 orang untuk berjalan bersamaku memegang anak-anak ini. Aduh pastor itu susah banget, banyak tadi Cimeli udah bilang banyak gak bisa gitu kan, but start now, start from us. Kalau memang belum bisa gak apa-apa, 20 anak masih dihandle sendiri, oke, that's okay. Anda bisa bagi, minggu ini hubungin 4 anak, minggu depan hubungi 4 anak, minggu depannya lagi hubungi 4 anak, dan seterusnya. Poinnya bukan di banyaknya. Poinnya adalah apa kita mau. Tapi memang semakin kecil lingkarannya akan semakin baik. Yang kedua, saat kita mengadakan hubungan, relationship, small group, I care, apapun namanya dengan anak-anak, gak perlu waktu yang lama. Waktu yang lama bukan yang utama. Tapi gimana kita menghabiskan waktu yang ada dengan mereka, itu lebih bermakna. Ini juga buat kita orang tua. Ya, orang tua kadang kita merasa nggak punya waktu buat anak-anak kita. Tapi waktu itu semua orang dikasihnya sama kok, 24 jam. Gimana kita membaginya dan membuatnya bermakna? Itu yang jauh lebih penting. Semalam kalau Anda ikut follow Instagram saya dan keluarga semalam mengadakan acara dadakan gitu ya. Kami main tebak lagu jam 12:30 pagi. Bukan contoh yang baik karena anak-anak saya belum tidur jam segitu ya. Tapi itu nggak lama. Kita cuma bikin kayak sekitar 15 menit. Tapi itu sangat bermakna buat anak-anak saya. Sampai hari ini mereka masih ketawa-ketawa ingat apa yang terjadi semalam. Waktu yang lama bukan yang utama. Yang penting gimana ada kita menghabiskan waktu dengan mereka ketika kita mendengarkan mereka. Next, bukan satu arah, melainkan semua arah. Dulu kalau kita di Kids Ministry, kita ini harus ngajar. Betul ya? Kita berdiri di depan kelas, kita satu arah ngomong sama anak-anak, cerita, pakai alat peraga, apa segala macam. That's why kalau dulu itu banyak orang nggak mau ke Kids Ministry, alasannya aku nggak kreatif, aku nggak bisa ngajar, aku nggak bisa, nanti anak-anak nggak dengerin aku. But di masa sekarang, bukan itu yang diperlukan anak-anak. Mereka butuh didengarkan. Mereka butuh tempat di mana mereka bisa sharing, di mana mereka bisa ngobrol, di mana mereka bisa cerita, di mana mereka bisa memberikan pendapat mereka. So, jangan satu arah. Ketika kita mengadakan small group sama mereka ya, ketika kita I care sama mereka, jangan kita yang ngomong terus. Pastikan anak-anak itu ngomong, dengarkan mereka. Tapi pastor, anak-anak yang kuajar masih sangat kecil, gimana dengerin mereka? Bisa, kasih waktu, dengerin mereka. Yes, ada waktunya mereka ngomongnya ngalor ngidul ya kan. Ada yang ngomongnya nanti ngomongin mainan mereka, ada yang ngomongin petsnya mereka, that's okay. Dengarkan mereka, dengarkan mereka. Yes, di sini saya baca Yosua bilang Roblox itu adalah satu pintu masuk yang sangat gampang ke anak-anak cowok yang sekarang mungkin kelas 4, 5, 6. Games. Jangan satu arah, semua arah. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Dalam segala keadaan, ingat, kita nggak pernah sendirian. Sebagai orang tua, Anda memiliki partner. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Michelle, yaitu gereja.
IFGF Kids Ministry. Kita sebagai guru-guru IFGF Kids, orang tua adalah partner kita. Yuk jalan sama-sama. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk membawa anak-anak ini ke tingkat yang selanjutnya, kita nggak bisa. Tapi kalau kita berpartner, kita jalan bareng-bareng, itu bisa banget. Bisa banget. Amin. Dan yang paling penting di atas segalanya, kita punya Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Ada Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau diumpamakan sebagai satu mata uang, ketika kita melayani anak-anak, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, ketika kita membuka pintu untuk anak-anak, kreatif itu satu sisi. Tapi konsisten adalah sisi yang lain. Artinya apa? Anda tidak bisa sangat kreatif, tapi tidak konsisten. Kita perlu kreatif, kita perlu konsisten. Kreatif bisa kita dapatkan dengan belajar dan belajar dan belajar. Lihat dari tempat-tempat lain, cari tahu gimana caranya, tanya, jangan ragu untuk tanya. Buka koneksi dengan sebanyak-banyaknya orang-orang yang mungkin sama dengan kita. Kalau Anda guru di sekolahan, cari teman-teman guru. Gimana sih supaya ngajar ini lebih seru gitu? Gimana sih supaya kita bisa buka pintu lebih besar dengan anak-anak kita? Kalau kita di Kids Ministry, lakukan yang sama. Parents, do the same thing. Kreatif itu perlu, but di satu sisi yang lain, konsisten amat sangat diperlukan. Tadi Meli sempat bilang, start now. Pastor, aku nggak bisa untuk setiap minggu membuka iCare. Nggak apa-apa. Sebulan sekali boleh. Yang penting apa? Konsisten. Lakukan. Amin. Jadi, peran saya hari ini enak sekali. Semuanya sudah disampaikan oleh 3 pembicara sebelumnya. Jadi, saya akan menyimpulkan saja apa yang kita pelajari hari ini. Teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Next slide, please. Yang pertama, hal yang sangat penting untuk membesarkan generasi di masa digital ini adalah relationship yang nyata dengan mereka. Jadilah teman yang nyata buat mereka. Anak-anak kita punya banyak teman dunia maya yang mungkin mereka nggak pernah lihat, mereka nggak pernah kenal, mereka cuma ngobrol aja di games atau mungkin di sosial media. So kita, either kita orang tua, either kita guru di sekolah, either kita pelayan-pelayan anak, yuk punya hubungan yang nyata dengan mereka. Yang kedua, gereja adalah partner orang tua untuk membangun satu komunitas yang baik dan benar untuk anak-anak. Tujuan akhir dari workshop ini adalah I really encourage semua yang ada di tempat ini. Pastikan anak-anakmu punya small group, punya iCare, punya komunitas. Tidak peduli gerejanya apa, tidak peduli denominasinya apa, tidak peduli sekolahnya di mana, bahkan di keluarga kita bisa membentuk komunitas itu. Komunitas di mana anak-anak berani berbicara, berani untuk sharing, dan mereka bisa merasa dipercaya, mereka didengarkan, mereka bisa bertumbuh di situ. Kalau kita sebagai pelayan anak di gereja, yuk YouTube, jujur-jujur aja yuk. Sekarang ini kalau anak-anak mau buka YouTube yang hari Minggu, yang ibadah online, they can klik gereja manapun. Betul? Dan jujur udah banyak juga di yang tempat lain tuh lebih bagus daripada mungkin yang kita bisa buat mungkin ya, gitu. So, jangan fokuskan di sana, para pelayan anak. Kalau Anda bisa membuat video yang bagus untuk online service itu bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Pakai yang ada, tapi jauh lebih penting Anda membuat komunitas untuk anak-anak Anda. Setiap minggu kontak mereka dengan apa yang Anda punya. Saya tahu di sini ada beberapa yang
melayani di tempat yang nggak bisa dihubungi secara online. Mungkin anaknya nggak pegang handphone dan lain sebagainya. Mungkin ini butuh satu step yang lebih ekstra mile gitu ya. Kunjungi mereka. Datangi. Mungkin tidak mudah, Pastor, kayak gampang aja. Yes, saya tahu tidak mudah. Seberapa yang Anda bisa lakukan? Lakukan. Amin. Mulai dari hal yang kecil dan mulai sekarang. Yang tadi sudah dibahas. Dan yang keempat, kita bisa mencoba segala cara. Cara yang paling tepat, cara yang paling sesuai dengan yang kita punya dan yang kita bisa. Tapi semua itu hanya akan berhasil ketika kita melakukannya dengan setia. Amin. Amin. Katakan amin di chat semuanya. Yes, yang mau oke, aku akan lakukan, Pastor. Abis ini akan bikin I care, akan bikin small group gitu ya. Sebagai orang tua oke gitu. Wah, puji Tuhan. Berarti mereka menangkap apa yang kita sampaikan para speaker. Dan sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, saya punya tamu-tamu istimewa hari ini. Mereka adalah kesukaan kita semua di pelayanan anak karena mereka adalah anak-anak. So mari kita sambut bersama 3 orang anak, yaitu Zoe, Celine, dan Jayden. Boleh berikan tepuk tangan ya, anak-anak ini grogi loh teman-teman. Mereka mau bicara di depan para orang tua katanya. Mereka mau ngomong apa gitu ya. Oke. So, kita akan mendengarkan kesaksian mereka. Jangan panjang-panjang ya, kids. But that's okay. You can talk. Just take your time to talk. Tentang apa yang mereka alami. Mereka adalah anak-anak FGF Kids Jakarta. Dan mereka mengikuti I Care setiap hari Minggu. So, let's see. Let's hear, apa yang mereka katakan. Mulai dari yang paling kecil boleh, yang pakai bando cantik ini, Zoe. Boleh di-unmute, sayang. Ya. Oke. Can you boleh kenalin namamu siapa and then why you like I Care I'm Kids? Zoe. Hi, I'm Zoe. I'm 7 years old. I care because I get to learn and meet my friends. Very good, Zoe. Do you like to join I Care every Sunday? Yeah. Is that bored? No. No, it's fun. Yeah. Yeah. So can you invite all of the teacher here? Say, let's build I Care Kids at your place. Can you say it to them? Let's build I care in my places. Your places. Okay. Thank you, Zoe. So, Zoe senang sekali ikut I Care setiap minggu ya. Zoe ini 7 tahun, teman-teman. Dia bisa ngomong. Jangan bilang anak umur 7 tahun belum bisa ngomong. Dia bisa ngomong. She can talk. She can express her feeling. So, that's good. Thank you, Zoe. And now, let's welcome Celine. Yang ini udah lebih besar. Please, Celine. Silahkan. Hi, my name is Celine. I am 10 years old. Okay. What do you want to talk about I Care Kids? For me, I Care Kids is fun because I can get new friends and I can talk with them. Did you talk every I Care? Yes. What did you talk? About the theme of the I Care. And then, did you talk about your secret there? Sometimes. Sometimes. Did you trust your I Care leader? Yes. Yes, of course. You can talk anything to them, right? Yes. Yes. Thank you, Celine. So, what do you want to say to all the teacher and all the parents here? Do you want to say something to them? No? Do you want to ask them to listen you more, maybe? To listen all the kids more? No?
Oke, Selin, thank you so much. Thank you so much for coming. Tepuk tangan dong semuanya buat Selin ya. Very good, Selin. And now, the last one. Kalau yang ini, dia adalah satu anak yang datang kepada saya, teman-teman, dan bilang, Pastor, I want to be an iCare leader. I'm so proud of him. So let's welcome. This is Jaden. Please, Jaden. Hello everyone, I am Jaden, and as of this year I am 12 years old. I have been in iCare Kids for almost like as long as I live, and now I'm in teens. For the past years, I've always been excited to go to iCare, whether in real life or just in front of a laptop. Either way, it still gives me the excitement to learn and to know God more. I have never been a fan of reading, especially reading the Bible since it's so thick and long, but each time I go to iCare Kids, we get to discuss new verses and meanings that I have never even thought of myself. For example, a few months ago, we were learning about how we are chosen by God. Whatever the situation or condition is, He still chooses us. In iCare, I love discussing with my friends about our experiences and what we have learned. And through all the discussions, we help one another, like praying, giving suggestions, and especially talking about how great God is in our lives. I've always wanted to become an iCare leader, not because of getting other people's attention and that I feel higher than them, but I've always wanted to share, lead, and to get to know other iCare members. It is really fun, and it touches my heart when I hear the other members' experiences and what they have been through. And especially, I also want to lead my friends to grow in truth, and to do all this starts from iCare Kids. Thank you for listening to my testimony. God bless you. So, masih berani bilang kalau anak-anak ini tidak bisa bicara, tidak bisa memimpin? They can. Tugas kita, teachers, tugas kita, leader, tugas kita, parents, adalah berjalan bersama dengan mereka. Thank you so much, Zoe, Selin, and Jaden. I'm so proud of you. So I'll see you again tomorrow at iCare Kids, okay? Thank you, Pastor. Thank you so much, sweetheart. See you again. Thank you, Pastor. Thank you so much. So, saya harap Anda semua yang ada di workshop ini, yuk semangat lagi. Saya tidak tahu pandemi ini berakhir kapan, tapi anak-anak itu terus bertumbuh. Tugas kita adalah memastikan mereka ada di jalur yang benar. Tugas kita berjalan bersama dengan mereka. Kalau yang tadi pagi ikut sessionnya Pastor Ho, ini waktunya buat kita menjadikan mereka leader di usia mereka sekarang ini. Bukan nanti, satu saat nanti. Bukan menggantikan kita, tapi menjadikan mereka leader sekarang. Dan itu bisa dimulai dengan komunitas yang Anda bangun di tempat Anda masing-masing. Amin. Saya mengundang semua pembicara, kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita sudah ada beberapa pertanyaan. Oh, ada 2 pertanyaan ya. So, let's talk. Kita bahas ini. Boleh di spotlight untuk semua pembicara ya dari tim host. Gimana caranya menghadapi anak-anak sekarang yang sangat logik? Nah, ada tips. Saya kadang sampai kewalahan menjawab anak yang kadang logik banget dan saya nggak bisa jawab balik. Oke, kita akan dengarkan dari Michelle. Silakan Michelle. Oke. Mungkin satu yang kita mesti pahami ya, kalau menurut saya bahwa mendidik itu adalah sebuah journey. Ya, itu adalah sebuah perjalanan. Jadi bukan sesuatu yang 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu harus ngerti sekarang ya, gitu ya. Jadi itu adalah sebuah perjalanan gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh kasih tips yang praktikal adalah untuk tipe anak-anak sekarang itu karena mereka sangat logik, baiknya tuh kita yang balik tanya sama mereka. Gitu. Jadi kalau seandainya mereka bilang gitu, contoh lah, Miss, kenapa matahari ada di langit? Contoh gitu kan. Kita balikin gitu. Menurut kamu kenapa? Ini kan
Ya, itu karena dia kan ditaruhnya di luar angkasa. Oke, akhirnya kita yang mancing. Dari situ sampai mereka bisa menemukan jawaban yang mereka bisa terima. Dan itu menurut saya bukan sesuatu yang bisa langsung, maksudnya kayak tadi saya bilang gitu, saat ini pun kamu harus mengerti gitu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah perjalanan. Dan terutama dalam perjalanan iman, dan perjalanan yang untuk mereka mengerti yang namanya struggle, mereka mengerti relationship with God, itu adalah sesuatu yang saya yakin bahwa mungkin kalau anak umur 5 tahun mereka mengertinya sampai di sini. Nanti setelah itu 6 tahun mereka akan lagi mengerti lagi. Mereka akan mulai lagi mengerti lagi. Mereka mengerti lagi. Jadi itu emang ada satu step by step, dan kita sebagai guru aku rasa ya tadi balik lagi walk with them dan secara praktikal. Ayo kita yang tanya balik sama mereka. What do you think? What do you think? Itu sih kalau dari aku ya. Thank you, Michelle. Tambahan dari saya adalah that's why we need our own community to learn. Kita harus punya teman-teman yang bisa nolongin kita. Kalau kita nggak bisa jawab, siapa yang kita lari buat cari jawabannya bareng-bareng. Saya selalu bilang kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa membentuk satu tim yang sempurna bersama dengan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, so itu jawabannya. Saya harap bisa cukup menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini saya jawab sendiri ya. Umur berapa anak bisa mulai mengerti atau join iCare? Jawaban saya adalah semudah mungkin. Di AFJF Jakarta kita mulai anak-anak iCare itu umur 2 tahun. Ngapain pastor? Mereka kan masih bengong. Yes, I know. Umur 2 tahun mungkin nggak bisa ngarepin mereka ngomong. Tapi kita sudah belajar. Bayi berapa bulan tadi bisa mengerti apa yang Cimeli katakan. So, mereka mengerti apa yang kita katakan. Yes, untuk anak umur 2 tahun diperlukan guru yang jauh lebih kreatif dan orang tua yang sangat support, karena pasti orang tuanya harus nemenin. Kalau anaknya ditinggal 2 tahun di depan Zoom atau Google Meet sendirian, orang tuanya pergi, ya selesai ya, anak itu pasti kabur dalam waktu 2-3 detik. Jadi orang tua perlu mendampingi. Tapi mereka mendapatkan firman, mereka tahu, oh kalau hari Minggu I meet my friend, I meet my teacher. Itu yang kita mau ajarin sejak kecil. Oke, next ada pertanyaan lagi. Ini akan dijawab oleh Ciyuni. Tadi saya sudah minta dia untuk menjawab. I would like to ask, what do you think about gentle parenting yang sekarang banyak di-encourage psikologis anak versus reward and punishment system yang tradisional banyak diterapkan orang tua kita dulu? Silahkan Ciyun. Oke, thank you Pastor Ansel. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya kita harus tahu dulu pertama bahwa gentle parenting itu tidak sama dengan yes man parenting. Artinya gentle itu tidak semuanya permisif ya, jadi tetap harus ada batasan-batasannya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, untuk generasi ini perlu dilihat juga nih umur berapa ya anaknya, gitu. Kalau anaknya itu, sekarang kalau misalnya ini generasi alpha, lahirnya 2010 ya, mereka mau dikerasin kayak kita, kayak saya yang sudah tua nih, saya ini generasi apa ya? Generasi X ya. Bukan generasi purba ya, generasi X saya nih. Nah, saya ini dulu papa mama saya keras. Kenapa? Karena memang beda. Setiap generation itu punya fase yang beda dalam hidupnya. Papa mama saya itu termasuk generasi yang pekerja keras. Hidup mereka lebih keras. Jadi tidak bisa diterapkan sama persis. Apa yang dididik oleh papa mama saya terapkan ke anak-anak saya. Yang pertama, yang kedua, setelah kita lihat umurnya ya, yang kedua, kita juga harus lihat permasalahannya. Jadi, menurut saya, gentle parenting itu tidak bisa juga kita, kalau bahasa Jawanya itu gebiah uyah gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu disamaratakan semuanya. Setiap kasus kita samaratakan, kita gentle, kita baik, ngomong baik-baik. Menurut saya, tidak bisa. Harus lihat case by case-nya juga. Jadi seperti tadi kayaknya Kak Michelle ya yang tadi ngomongin ya, kita ini punya otoritas gitu ya. Bukan cuman sebagai friend, best friend is good, but we have to know that we are parents, we have the authority. Kita ini punya otoritas. God itu create us, itu to guide them gitu. Ya, jadi harus tegas, tetapi tidak memakai cara yang dulu
mungkin disabetin atau mungkin digantung lah di manalah gitulah ya, itu sudah nggak bisa work lagi. Kita perlu ingat generasi alpha itu generasi yang dari kecil suka sekali digital. Tadi keponakan Melly itu dari kecil sudah ngelihat digital. Jangan sampai cara kita mendidik mereka itu nggak ngeklik sehingga mereka akan lebih mencari digitalnya daripada mencari pengajaran kita. Ya, itu dari saya. Thank you, Thank you, Cimeli. Saya harap ini menjawab karena waktu kita... ini. Maaf loh. Thank you, Ciyuni. Itulah ya, ketika otak sudah mulai ini ya. Ya, karena waktu kita mepet sekali, saya akan ada semoga bisa menjawab 2 pertanyaan lagi. Berikutnya dari Cimeli ya. Bagaimana cara memperlakukan merespon anak yang curhat ke kita tentang keluarganya yang mengecewakan atau menyakiti mereka tanpa kita menggantikan posisi atau menjatuhkan orang tua? Tadi Michelle yang membawakan materi ini, tapi Cimeli pernah mengalami peristiwa ini yang saya tahu persis, so I hope she can answer this. Silakan Cimel. Oke, mungkin nanti kalau ada tambahan dari Michelle silahkan. Tanpa menggantikan orang tua, yes. Kita jangan menggantikan orang tua seperti tadi yang Kak Michelle sampaikan. Saya share pengalaman saya aja ya. Saya share pengalaman saya. Jadi ketika small group ada satu anak di small group saya, dia cerita gitu kalau waktu kita membahas pentingnya membaca Bible dan segala macam gitu ya. Terus kemudian dia cerita kalau mamanya nggak pernah baca Bible gitu. Nah, waktu itu saya bilang kita nggak pernah tahu karena mama mungkin waktu di kamar, waktu kamu tidur, dia baca Bible. We never know. Jadi jangan langsung ngejudge gitu ya. Jadi lihat dari sisi orang tua gitu. Selalu saya arahkan ke sana. Ada satu cerita lagi, satu anak ini dia merasa disakiti oleh orang tuanya karena ketika mendapatkan nilai 8 dia dimarahin gitu sama mamanya ya, dimarahin habis-habisan gitu. Nah, waktu itu saya dicurhatin gitu sama si anak ini. Saya bilang, iya, itu apakah itu waktu kamu dapat nilai 8, have you try your best? Have you do your best? Terus dia bilang, iya, sudah gitu. Terus, oh ya udah, berarti mungkin mama waktu itu berusaha mengencourage kamu, berusaha memotivasi kamu untuk menjadikan kamu lebih do your best lagi, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Kita jangan menggantikan orang tua, tapi kita minta anak-anak untuk meskipun mereka masih kecil ya, yang curhat tadi ada yang satunya umur 6 tahun, yang satunya umur lebih gede, umur 8 tahun. Nah, kita berusaha untuk arahkan mereka dari sudut pandang orang tua seperti ini gitu. Karena kita pastikan mereka tahu karena tidak ada orang tua yang mau menyakiti anaknya, yang intens untuk menyakiti anaknya, seperti itu. Mungkin ada tambahan, silakan. Ada Shell? Kayaknya Cimeli tadi udah jawab sangat lengkap banget. Cuma paling aku ya itu sih tadi yang kita bahas bahwa we need anak-anak kita tuh sometimes yaitu butuh translator. Butuh translator untuk menerjemahkan intentional dari orang tuanya gitu, dan saya rasa itu peranan yang sangat penting sekali dan itu yang diperlukan sekali lah untuk anak-anak kita. Oke, thank you so much. Oke, saya masih punya waktu 1 menit. Ada satu pertanyaan lagi, ini mungkin agak nyambung nih. Gimana caranya bantu anak cari komunitas? Udah join iCare, nggak ada teman personal. Lalu ada satu lagi adalah gimana cara ngatasin anak-anak yang nempel terus sama mamanya, gak mau bersosialisasi dengan anak-anak lain. Mungkin menurut saya ini sama
karena kondisi yang anak-anak alami sekarang, mereka terbiasa yang mereka lihat ya cuman mamanya gitu ya atau orang tuanya, jadi membuat mereka nempel dan sulit. So buat ini nanti yang lain boleh jawab ya. Dari saya adalah ini perlu sekali peran serta semua pihak. Ini kalau tadi dibilang yang anak pertama ini sudah punya eye care tapi dia tidak ada teman, so something wrong. Ada apa di eye care-nya? Kalau sampai misalnya dia nggak mau terlibat dengan aktif, apakah eye care-nya kurang seru? Apakah eye care leader-nya nggak pernah follow up dia? So mungkin itu bisa antara orang tua dan gurunya atau eye care leader-nya itu mulai komunikasi. Ingat ya, eye care kids, kita sebagai pelayan anak, kita nggak komunikasi cuma sama anaknya loh. Kita komunikasi juga dengan orang tuanya. Jadi tanyakan, ada apa? Kenapa? Gitu. Nah, kalau untuk teman-teman seumuran, yes, saya harus akui untuk masa sekarang mungkin agak sulit. Tapi mungkin kalau dia punya cousins atau dia punya, mungkin kita punya teman di gereja yang mungkin oke deh kita nggak ketemuan tapi mungkin by Zoom, atau mereka punya teman main games bareng seperti itu. So ini membutuhkan usaha dari semua pihak, tapi pelan-pelan anak itu pasti akan bisa. Mungkin tambahan dari yang lain, silahkan Cimeli atau Ciuni. Monggo, atau Michelle? Ya mungkin tambahan dari saya satu kalimat aja ya. Jadi kenapa nempel banget sama mamanya, itu memang harus ada encouragement juga dari mamanya ya. Jadi maksudnya kasih tadi reward and punishment, nggak dipunish ya, you reward lebih tepatnya ya, untuk terus didorong anaknya itu untuk bisa lepas sedikit demi sedikit. Tapi kalau online memang agak sulit sih, saya terus terang mengakui itu ya, perlu effort lebih ya dari teachernya. Oke, dari yang lain? Aman? Aku tambahin sedikit. Boleh, Syah. Aku nggak tahu nih tipe karakternya anaknya gimana. Anakku perempuan, dia introvert, bahasanya kasihnya semua feeling. Ya, jadi kebayang ya nempelnya sama aku seperti apa gitu, nempel banget gitu. So sometimes untuk orang asing masuk ke dalam dia, untuk bisa dekat dengan dia itu takes time, sulit sekali gitu. Jadi apa yang aku lakukan adalah I tell her, aku jelasin sama dia, I trust this person gitu. Dan itu buat aku it helps me so much gitu, dengan aku mengatakan bahwa saya percaya sama orang ini. I think she or he is a good person. Kamu merasa nyaman nggak dengan dia? Kalau dia bilang, tapi orang ini gini-gini, maybe you can have a try because I trust that person. Anak saya tipenya begitu, so it's just maybe just another thing yang mungkin yang saya harap bisa membantu. Oke. Thank you so much untuk semuanya. Saya minta maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum kami jawab. Saya sudah minta nomor WhatsApp masing-masing. Tadi saya sudah kontak personal. Please kalau bisa kasih saya nomornya supaya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. So, saya harap Anda semua diberkati melalui workshop pada sore hari ini, teman-teman, apapun posisi Anda, orang tua ataupun guru ataupun pelayan anak. Dan saya mau mengakhiri dengan satu kalimat atau satu pantun, bukan pantun lah ya, sajak, whatever lah namanya gitu ya, mengenai workshop ini. Saya harap semua bisa ingat ya. Zaman sekarang anak gak boleh hanya zaman sekarang bukan yang penting bukan tontonan. Zaman sekarang anak harus jadi pemeran. Oke? Karena itu cara membuat mereka bertahan. Jadi I care atau komunitas adalah jawaban. Amin semuanya. Pastikan Anda bikin I care komunitas small group di tempat Anda masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat hari ini. Bersyukur untuk semua peserta yang hadir di workshop Kids ini. Aku berdoa Tuhan, apapun yang kami bahas pada siang hari ini menjadi berkat, menjadi suatu hal yang bisa dipraktekkan, bisa dilakukan di tempat kami masing-masing. Berkati Tuhan setiap peserta dalam semua hal, pelayanan, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan jadikan berhasil. Berdoa buat setiap anak-anak yang kami layani juga, Engkau bersama dengan mereka. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you semuanya. Silahkan kembali ke main season. Kita akan
bersama-sama ketemu lagi secara virtual di sana untuk mengikuti sesi terakhir dari conference kita. Tuhan berkati semuanya. Yeah.